Halo semuanya, pernah nggak sih kita ada di satu titik di mana kita bertanya-tanya soal iman kita? Nah hari ini kita akan coba cari jawabannya yang ternyata tersembunyi di dalam sebuah himne yang sudah ada dari dulu sekali. Coba deh kita renungkan sejenak. Waktu hidup lagi enak-enaknya, semua lancar, doa-doa kita dijawab, rasanya gampang banget kan buat bilang, terima kasih Tuhan. Pujian dan syukur itu kayaknya ngalir gitu aja, tanpa perlu dipikirin. Tapi, ceritanya jadi beda waktu keadaan berbalik. Waktu masalah datang, waktu kita merasa lemah, sendirian, tiba-tiba kata-kata pujian itu kayak nyangkut di tenggorokan. Nah, pergumulan inilah yang mau kita bahas lebih dalam hari ini. Dan ternyata jawabannya ada di sebuah lagu pujian lama yang mungkin sering kita nyanyikan. Pujilah Tuhan Sang Maha Kuasa. Lagu ini tuh bukan sekedar lagu loh, ini semacam peta, panduan buat kita menemukan sukacita yang sejati, gak peduli lagi musim apapun yang kita hadapi dalam hidup. Oke, sekarang mari kita mulai bedah dari bagian paling dasarnya dulu ya. Fondasi dari semua pujian itu dimulai dari satu hal, mengakui kalau Tuhan itu adalah Raja. Coba perhatikan deh baris pertamanya. Kalimat ini langsung to the point. Pujian kita itu nggak dimulai dari kondisi kita, tapi dari pengakuan kita kalau Tuhanlah yang berdaulat atas segalanya. Jadi, kuncinya tuh di sini. Pujian kita itu harusnya didasarkan pada siapa Dia, Raja yang gak pernah berubah, bukan pada keadaan kita yang bisa naik turun setiap saat. Dialah yang menciptakan, memelihara, dan pada akhirnya memegang kendali penuh. Nah, ini benar-benar mengubah cara kita melihat pujian. Kita nggak lagi memuji cuma karena apa yang kita dapatkan, tapi kita memuji Dia karena siapa dirinya. Ini pergeseran yang penting banget. Oke, dari konsep Tuhan sebagai Raja, kita lanjut lagi nih. Kita akan lihat gimana ide ini nyambung ke pemahaman tentang cara Tuhan memelihara kita secara pribadi. Nah, yang keren dari himne ini adalah gimana liriknya seolah-olah menjawab langsung perasaan-perasaan kita yang paling dalam. Waktu kita merasa lemah, himne ini bilang, Dia menopang. Waktu kita merasa sendirian, Dia melindungi. Ini kontras yang luar biasa antara apa yang kita rasakan dengan apa yang jadi kebenaran rohani. Coba deh resapi lirik ini. Ini ngingetin kita sesuatu yang menenangkan banget. Bahkan di saat kita nggak sadar, tangannya selalu ada di sana menopang kita. Dan yang lebih lagi, Dia mengenal kita sampai ke detail terkecil. Dan dari sinilah kita sampai pada arti iman yang sesungguhnya. Iman sejati itu bukan berarti kita akan selalu dapat apa yang kita mau. Justru, iman sejati adalah keyakinan bahwa rencana Tuhan itu jauh lebih baik. Dan Dia sanggup merajut segala sesuatu, bahkan hal-hal yang terasa pahit untuk kebaikan kita. Oke, teorinya kedengeran bagus ya. Tapi pertanyaannya, emang bisa ya hidup kayak gitu? Nah, untuk menjawabnya, coba kita lihat kisah hidup orang yang menulis himne ini. Nama penggubahnya adalah Joachim Neander. Dia ini seorang pendeta dan penulis lagu yang hidup di Jerman pada abad ke-17. Nah, disinilah bagian yang mungkin bikin kita kaget. Lagu yang penuh dengan kata-kata kemenangan dan sukacita ini ternyata nggak ditulis waktu hidupnya lagi baik-baik aja. Justru sebaliknya, lagu ini lahir dari salah satu masa paling gelap dalam hidupnya. Ini kan jadi pertanyaan besar ya, gimana ceritanya orang yang lagi menderita justru bisa menulis lirik pujian yang begitu megah dan penuh semangat? Dan inilah rahasianya. Neander membuat pilihan sadar untuk mengalihkan fokusnya. Dia nggak terpaku pada penderitaan di sekelilingnya, tapi dia memilih untuk memandang ke atas kepada siapa Tuhan itu. Ini pelajaran penting. Apa yang kita fokuskan, itulah yang akan membentuk realitas kita. Nah, sekarang pertanyaannya buat kita, gimana caranya kita bisa mengambil ide yang luar biasa ini dan menjadikannya bagian dari kehidupan kita sehari-hari? Bukan cuma jadi teori, tapi jadi kenyataan. Lirik ini ngasih kita petunjuk. Pujian itu bukan sekedar aktivitas yang kita lakukan di gereja pada hari Minggu. Pujian sejati itu adalah respons dari seluruh diri kita, pikiran kita, hati kita, bahkan perbuatan kita. Jadi gimana cara mulainya? Ada 3 langkah praktis yang bisa kita coba. Pertama, coba deh luangkan waktu untuk ingat-ingat lagi semua kebaikan Tuhan di masa lalu. Kedua, belajar untuk percaya penuh pada pemeliharaannya untuk hari ini. Dan yang ketiga, yang paling penting, jadikan pujian sebagai sebuah pilihan sadar setiap hari. Pada akhirnya, inilah tujuannya. Pujian itu bukan lagi cuma sesuatu yang kita lakukan, tapi menjadi sesuatu yang membentuk siapa diri kita. Seluruh hidup kita bisa menjadi sebuah lagu yang indah untuk Tuhan.
Jadi, kita akhiri pembahasan kita dengan deklarasi utama dari himne ini. Semoga kalimat ini nggak cuma jadi kata-kata di bibir, tapi benar-benar menjadi detak jantung dan respons hati kita mulai hari ini dan seterusnya.